Oke, next selanjutnya adalah kita akan membedakan antara kovalen polar dan non-polar. Jadi Miss, kovalen polar itu maksudnya apa Miss? Polar itu ya sederhananya adalah dia yang larut dalam air, sedangkan yang non polar itu yang dia tidak larut dalam air. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau misalnya minyak dan air itu adalah dua kepolaran ya, ada yang non polar, ada yang polar. Karena non polar dan polar itu nggak bisa larut, dia nggak bisa saling larut. Nah itu dia ya jadinya ya. Jadi kalau misalnya ada senyawa polar, oh berarti senyawanya ini larut dalam air. Kalau ada dibilang senyawa non polar, oh berarti senyawa ini tidak larut dalam air. Oke. Nah, jadi ada dua ya, kovalen polar dan ada kovalen non-polar. Oke, apakah itu kovalen polar? Nah, kovalen polar itu adalah ikatan kovalen yang dia punya PEI-nya tertarik lebih kuat ke salah satu atom. Oke, PEI-nya tertarik lebih kuat ke salah satu atom, dan kepolaran suatu ikatan kovalen disebabkan oleh adanya perbedaan elektronegativitas. Nah, ingat pada pertemuan sebelumnya itu Miss sudah buat tabel ya, tabel elektronegativitas. Misalnya ada H, ada Cl. Nah, ini dibedakan. H misalnya punya X dan Cl punya Y. Nah, ketika X kurang Y nantinya itu punya selisih yang besar, maka ini disebut sebagai senyawa kovalen polar. Oke, contohnya adalah HCl ya. Ini tadi contohnya adalah HCl. Nah, HCl kalau misalnya kita gambarkan itu dia, coba kita lihat. Nah, dia itu punya, oke, kita back. Nah, H ini kan punya elektron valensi 1. Sorry, yang ini 1. Cl itu punya elektron valensi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata dia membentuk yang berikatan ini tertarik lebih kuat ke Cl. Sehingga nih, meskipun atom H dan Cl sama-sama menarik pasangan elektron, tetapi ke elektronegativitasan Cl itu lebih besar, makanya dia tertarik ke Cl. Makanya, ini kan coba deh, perhatikan. Coba perhatikan. Atomnya ini, atom yang Cl ini lebih punya spasi lebih jauh jarak daripada yang Cl itu mepet. Makanya dia atomnya itu lebih tertarik ke Cl. Karena ada tertarikan yang kuat itu, makanya si Cl atau si HCl itu disebut sebagai senyawa yang polar. Itu ya. Nah, selanjutnya, karena dia akan membentuk kutub ya, ini ada kutub positif, ada kutub negatif. Dia tertarik ke kutub yang negatif. Makanya HCl itu adalah yang polar. Dan tapi kalau misalnya kita bandingkan si H, elektronegativitas H dan Cl itu pasti elektronegativitasnya besar. Nah, karena dia punya elektronegativitas besar, maka dia juga disebut sebagai senyawa polar ya. Selanjutnya adalah yang non-polar. Nah, kalau yang bersifat polar itu adalah tidak simetris bentuknya. Ya, tidak simetris ya. Karena tadi kita lihat coba, dia tertarik. Karena dia tertarik, maka ada spasi lebih besar ya. Ada spasi lebih besar ke si Cl. Nah, itu dia ya untuk yang kovalen. Bentuk kovalen yang polar. Pertama, dia tidak simetris. Yang kedua, dia punya momen dipol. Yang tadi itu ya. Dia punya dipol itu artinya dipolar. Atau punya dua polar. Dia punya negatif dan punya positif. Karena dia dipol itu, makanya dia adalah ikatan kovalennya ikatan kovalen polar. Nah, bagaimana kalau ikatan kovalen non-polar, Miss? Nah, kalau ikatan kovalen non-polar, PEI-nya tertarik sama kuatnya. Jadi dia kompak, simetris jadinya dia. Misalnya ada X. Nah, dia tertarik ke atas, tarik ke bawah, kanan, kiri. Nah, panjangnya ini itu sama, jadi nggak ada yang besar sebelah. Nah, itu dia ya, disebut sebagai kovalen non-polar. Dan harga keelektronegativitasnya itu cenderung sama, nggak besar selisihnya. Sehingga contohnya itu adalah misalnya H2. H2 kan hanya sama tuh. Kalau misalnya ini X, berarti selisih elektronegativitasnya 0 dong, karena X kurang X. Nah, itu dia, karena 0 itu kan kecil ya. Karena dia kecil, maka dia cenderung sebagai kovalen nonpolar. Jadi dia kebanyakan kovalen nonpolar itu adalah senyawa-senyawa diatomik, atau dia punya senyawa yang kembar. Misalnya kayak H2, Cl2, N2, O2, diatomik. Dia punya dua atom yang sama. Nah, itu dia ya. Sekarang yang terakhir yaitu perbedaan senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, bedanya ini di tabel ada. Oke. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Kalau senyawa ion itu dia polar, kebanyakan dia polar. Nah, kalau kovalen itu tergantung apakah dia polar non polar.
Kalau dia polar, maka dia akan konduktor yang baik atau penghantar listrik dan panas yang baik. Sedangkan kalau dia non-polar, dia penghantar panas dan listrik yang buruk. Kemudian titik didih dan titik leleh relatif tinggi, itu untuk yang senyawa ion. Sedangkan kalau yang kovalen, dia cenderung lebih rendah. Nah, oke. Jadi itu pembahasan kita hari ini tentang ikatan kovalen. Maka ikatan kovalen kita sudah selesai semua ya pembahasannya. Ikatan kovalen dan ikatan ion udah. Nah, mungkin kalian bisa merangkum apa-apa saja perbedaannya antara ikatan ion dan ikatan kovalen. Pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ikatan yang baru. Kayaknya kita akan bahas masalah ikatan logam nantinya. Apa itu ikatan logam? Nah, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, semangat belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.